diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Jemaah salat Jumat Masjid Al-Fatih yang dimuliakan Allah, sebelum pelaksanaan salat Jumat dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di antaranya, pertama, kami menghimbau kepada seluruh jemaah agar mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian juga kami mohon agar mematikan handphone agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita siang ini. Dan juga dimohon untuk tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khotib menyampaikan khutbahnya. Yang kedua, untuk petugas Jumat pada hari ini, Jumat 30 Agustus 2024, untuk imam dan khotib Ustaz Imam Sudiari SPDI, untuk muazzin Bapak Faridul Umam, dan waktu sholat Jumat pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita dan juga keluarga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dikuatkan iman dan Islam kita, serta berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa wa Fatihah. Demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
لا إله إلا الله Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang kita terima dapat kita manfaatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya, terlebih syafaatul udzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sedang Jum'ah rahimakumullah. Tak lupa untuk mengingatkan, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Senantiasa menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dengan sekuat tenaga kita apapun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan tersebut kita semua diberikan solusi pada masalah yang sedang kita hadapi. Dengan ketakwaan semoga kita semua dilimpahkan rezeki yang tidak disangka-sangka, seperti halnya firman Allah: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dari Muhammad bin Asim, dia berkata, suatu ketika telah sampai berita kepadaku bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an jika melihat seorang pemuda yang membuatnya kagum, yang membuat Sayyidina Umar kagum, maka ia akan menanyakan satu hal kepada anak tersebut. Sayyidina Umar akan bertanya, apakah pemuda itu memiliki suatu pekerjaan? Kemudian jika dikatakan tidak, maka Sayyidina Umar akan berkata,
telah jatuh 1 derajat anak muda itu di hadapanku. Sesungguhnya agama Islam sangat menyanjung orang yang mau bekerja keras dan mengutuk orang-orang yang membuang-buang waktunya dengan percuma, atau orang-orang yang pemalas. Karena dengan bekerja, seseorang manusia memiliki aktivitas yang positif di dalam hidupnya. Menurut Ibnu Katsir, bekerja termasuk bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu yang rela bekerja demi dianggap itu adalah sunnah Nabi. Kemudian Nabi Daud alaihissalam juga pekerjaannya adalah membuat baju besi dan menjualnya sendiri. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah bahwa Nabi Daud itu tidak akan makan kecuali dari hasil keringatnya sendiri, hasil jerih payahnya sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah mengatakan bahwa la ayyah-tatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairul lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Sesungguhnya seseorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya akan lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun menolaknya. Rawahul Bukhari wal Muslim. Al-Imam Raghib Al-Isfahani pernah berkata, siapapun atau siapa saja yang tidak mau berusaha dan bekerja, maka nilai kemanusiaannya telah rusak. Bahkan nilai kebinatangannya telah muncul dan menjadi orang yang telah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk hidup yang seimbang antara siang dan malam, yakni bekerja pada siang hari dan istirahat di malam harinya. Yang intinya adalah dalam 1 hari 1 malam ada waktu yang digunakan untuk bekerja dan ada waktu yang digunakan untuk beristirahat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja itu adalah suatu hal yang baik karena merupakan suatu kesunahan, dan memberikan waktu istirahat itu juga baik dan porsinya harus imbang. Jangan sampai 1 hari 1 malam hanya digunakan oleh kita untuk bekerja tanpa sedikit pun beristirahat, tanpa sedikit pun meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaiknya tidak baik juga 1 hari 1 malam hanya digunakan untuk beribadah, 1 hari 1 malam hanya digunakan untuk beristirahat, tidak digunakan untuk bekerja. Itu juga suatu hal yang tidak bagus menurut agama Islam. Yang intinya dalam hidup ini antara bekerja dan beribadah, bekerja dan beristirahat harus seimbang. Karena hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Naba, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk penghidupan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kodratnya manusia adalah sebagai pekerja atau bekerja, tetapi jangan lupa juga bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menghamba, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja bagian dari ibadah ghairu mahdhah. Sedang sholat 5 waktu, ibadah kepada Allah adalah merupakan ibadah yang mahdhah. Keduanya harus tercukupi dan seimbang. Tidak boleh ada salah satu yang lebih tinggi, sementara yang lainnya tidak dikerjakan. Saking semangatnya beribadah sampai lupa untuk bekerja menghidupi keluarga. Saking semangatnya bekerja sampai lupa untuk beribadah. Keduanya harus imbang antara bekerja dan beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un.
Maka carilah rizki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, dan hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Menurut ayat ini, rezeki harus diusahakan, tetapi tidak lupa untuk tetap tidak meninggalkan ibadah dan mensyukuri rezeki yang telah didapatkan pada hari itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mensyukuri pekerjaan kita, mensyukuri rezeki kita, sehingga Allah akan senantiasa menambah rezeki kita karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa-idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah dinunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Di sini dikatakan bahwa tidak salah orang yang bekerja keras, bekerja mati-matian demi menghidupi keluarganya, tetapi yang tidak boleh adalah bekerja sekeras-kerasnya tanpa beribadah, bekerja sekuat-kuatnya tapi melupakan ibadah. Dalam rangka bekerja mencari nafkah, menurut riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman, ada 4 prinsip etos kerja yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umat manusia, kepada umat muslim khususnya. Yakni yang pertama, bekerja dengan cara yang halal, talabat dunya halalan. Kemudian yang kedua adalah bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain, bekerja supaya tidak menjadi beban hidup keluarganya, ta'affufan anil mas'alah. Kemudian yang ketiga adalah bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarganya, sa'yan ala iyali, dan ini termasuk dikatakan oleh ulama, bekerja mencari nafkah untuk keluarganya adalah termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bekerja untuk meringankan beban hidup tetangganya, ta'attufan ala jarri. Jadi bekerja dengan niat supaya tidak menyusahkan tetangga adalah juga termasuk nilai ibadah. Jadi Bapak-bapak sekalian, sekali lagi kita niatkan kerja kita untuk beribadah kepada Allah. Kita niatkan kerja kita untuk menafkahi keluarga kita, agar keluarga kita, saudara-saudara kita dapat beribadah dengan nyaman, dapat beribadah dengan tenang, karena kita sudah bekerja dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, mudah-mudahan semoga kita juga termasuk orang yang mau bekerja keras, bukan orang yang pemalas, dan tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك
وملائكة المقربين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفوفكم بين تسوية الصفوف ولا الصلاة والإسلام والأنصار بالنسبة لصالحنا أو الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام